Shalom, shalom para pemirsa Bahana Channel. Kembali bersama saya Elia Paul Ang. Kita akan memasuki program yang bernama Marketplace Discipleship. Suatu program pemuritan yang kita perlukan untuk kehidupan di dunia marketplace. Sehingga kita mengerti rencana Allah, rencana kerajaan Allah di dalam dunia marketplace. Kenapa kita perlu menjadi murid? Karena memang jelas perintah Tuhan Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini sangat jelas diberikan kepada para murid. Apakah kita termasuk para murid, apa kita hanya sebagai follower saja? Keputusan tergantung pada kehendak bebas kita, kerelaan kita mengikut Kristus, apakah kita hanya sebagai follower ataukah kita ingin menjadi murid. Nah, kalau perintah amanat agung Tuhan Yesus sudah sangat jelas, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah perintah ini merupakan sesuatu yang biasa saja atau kita perlu merespon terhadap perintah atau amanat agung ini? Masing-masing kita yang memutuskan karena kehidupan kita ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai di kemudian hari. Karena itu kita harus mengerti, kalau Allah merintahkan menjadikan semua bangsa muridku, artinya perintah ini diberikan kepada murid. Murid adalah semua orang percaya, all of believer. Semua dipanggil untuk menjadi murid, tetapi respon kita apakah kita rela menjadi murid atau kita tidak rela menjadi murid, keputusan di tangan kita. Dan ternyata bukan hanya kita yang menjadi murid, tetapi kita juga harus memuridkan orang-orang yang bisa atau yang percaya kepada Tuhan, khususnya orang yang belum mengenal rencana-rencana dan perintah Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal. Dan khususnya di dunia marketplace yang begitu banyak tantangan, hambatan, dan cobaan. Banyak sekali orang-orang jatuh di dunia marketplace karena tidak mengerti rencana Allah. Banyak sekali orang kehilangan iman di dunia marketplace karena ketidaktahuan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak punya visi, dia akan binasa. Orang yang tidak mengerti rencana Allah, orang itu akan binasa. Tetapi orang yang mengenal kebenaran firman Allah, dia akan mengalami kemerdekaan, mengalami keselamatan. Karena itu kita harus mulai mendesain kehidupan kita, bukan sekedar mengenal firman Allah, tetapi kita juga mengenal betapa kehidupan di marketplace itu begitu keras, sehingga kita harus mengerti benar rencana Allah, mengerti benar kebenaran-kebenaran yang perlu kita pegang sehingga kita bisa menang dan melewati, bahkan kita bisa membawa semua bangsa jadi murid Tuhan Yesus. Karena itu di model discipleship ini kita sengaja mendesain untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, ini adalah pilihan untuk para champion. Ada bisa catat, kita melakukan program ini setiap hari jam Jumat, jam 7 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, jadi Indonesia Tengah dan Timur. Silakan menyesuaikan diri. Ada bisa klik dengan website, dengan Zoom yang alamat Zoom yang akan kami berikan di akhir acara ini. Di sini kita diajar untuk mendesain kehidupan kita dan mimpi kita. Kita harus mendesain. Tanpa kita mendesain hidup dan mimpi kita, kita akan mendapatkan atau bahkan tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita bisa capai. Jadi kita harus sadar bahwa kehidupan ini perlu didesain, bukan sekedar menjalani kehidupan, tetapi perlu didesain sehingga kehidupan kita bisa maksimal bagi keluarga kita, bagi kita, bahkan bagi Tuhan. Dan biarlah hidup kita benar-benar memiliki dampak yang besar karena kita dengan sadar merencanakan keberhasilan, kemenangan, dan kita memiliki desain yang baik untuk masa depan kita. Dan kita akan mengalami mujizat setiap hari, miracle every days.
Ya, kelimpahan termasuk juga mujizat. Jadi bukan berarti kelimpahan itu tidak mujizat. Kelimpahan adalah bagian dari mujizat juga. Jadi kita harus menikmati Allah, menikmati Firdaus, menikmati Taman Eden kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, menikmati eretz kita sebagai ganti Taman Eden, yaitu tanah yang dimana Tuhan menjanjikan berkat, pertolongan, perlindungan, dan keselamatan. Itu eretz yang dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita akan mempelajari step by step dan kita akan uh, hidup lebih dari pemenang. Ini adalah target-target di dalam marketplace discipleship. Apakah pengajar-pengajar ini diajarkan di dalam gereja? Ya, sebagian kecil, tetapi sebagian besar yang berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, gereja tidak mengajarkan itu. Karena apa? Ya karena mereka bukan orang-orang marketplace, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana pergumulan-pergumulan orang marketplace dan bagaimana bisa menolong dan melepaskan setiap jerat masalah yang bisa menggagalkan iman perjalanan kita. Semuanya kita berikan secara free of charge, tidak ada pembayaran apapun. Jadi hidup ini harus memiliki tujuan, ya. Anda harus menetapkan tujuan Anda. Sebagian besar orang hidup dengan sangat sembrono karena tidak membuat target, tidak membuat tujuan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ditanya engkau ingin menjadi apa, mereka bingung jadi apa ya? Apa ya? Nggak tahu dah, terserah dah, nggak ngerti lah. Dianggap enteng. Seolah-olah kata mbuh, nggak peduli lah. Tetapi sebenarnya kalau kita merencanakan suatu kehidupan, ketika kita memiliki tujuan, setiap kali kita menghadapi hambatan, kita harus mencari solusi untuk mengatasi hambatan itu. Jadi jangan kita hidup tanpa tujuan, jangan hidup tanpa target, dan jangan hidup tanpa kendali. Semuanya harus kita rencanakan, semuanya harus kita siapkan di dalam kehidupan ini, ya, seperti itu. Karena kita mengetahui bahwa kehidupan kita itu hanya sekali saja. Kita tidak bisa mengulang kehidupan itu. Umur kita juga tidak akan terulang. Setiap hari akan lepas dan setiap hari akan berkurang satu hari umur kita. Tidak bisa diulang. Kita mengalami penyesalan pun tidak akan merubah jalan hidup kita. Apa yang kita sudah perbuat tidak mungkin kita bisa batalkan, tetapi kita harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. Karena itu kita harus sadar dan kita harus tahu, dan manusia itu diberi kemampuan untuk merencanakan, tapi tidak semua orang yang mau merencanakan kehidupannya. Mereka berkata, wah, rencana apa ya? Saya juga bingung, saya juga tidak mengerti. Nah, justru karena Anda tidak mengerti, Anda wajib untuk mengikuti marketplace discipleship ini. Siapkan waktu Anda sehingga Tuhan nanti bekerja, dan kita punya prinsip bahwa murid itu adalah muridnya Tuhan, bukan muridnya Yakobus, bukan muridnya Filipus, Paulus, Petrus, dan sebagainya. Bukan murid sinode, bukan murid gereja, tetapi murid itu adalah murid Kristus sendiri. Karena itu di dalam pengajaran ini kita akan mengajarkan bagaimana kita bisa mendengar suara Allah, bagaimana kita bisa mencintai firman Allah, sehingga kita benar-benar menjadi murid Kristus, dan Kristuslah yang menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Inilah konsep yang kita tawarkan. Kenapa kita menawarkan itu? Karena ada musim-musim di dalam kehidupan ini di mana kita kuat, tetapi ada waktunya juga di mana kita lemah. Seperti gambar ini digambarkan ada bagian material yang keras, tetapi ada bagian material yang lemah. Tetapi bagian material yang lemah ini menyatukan semua bagian yang keras. Ketika dipaksakan, maka material yang lemah ini akan hancur. Jadi kita tidak bisa menghancurkan itu dengan memaksakan, tetapi kita harus mengerti bagaimana strateginya sehingga kesatuan itu tetap
bisa berjalan, baik yang lemah maupun yang kuat tetap terjalin dan menjadi suatu kesatuan yang kuat yang memang diperlukan untuk menyambung bagian-bagian dari kehidupan ini. Jadi bagian yang lemah dari kehidupan ini janganlah sampai menghancurkan atau menggagalkan rencana Allah dalam musim kehidupan ini, tetapi biarlah kita tetap mengerti rencana Allah sehingga ketika kita lemah, ketika kita kuat, kita tetap ada di dalam rencana Allah yang begitu besar. Ada waktunya juga kita mengalami kesakitan dan kesehatan. Ada banyak sekali orang berkata, "Oh, saya akan selalu sehat. Saya eh, saya percaya, saya punya iman untuk tidak sakit." Wah, betapa luar biasanya. Saya akan bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau di dalam kehidupanmu sehari-hari tidak pernah mengalami sakit? Apakah benar engkau mengalami seperti itu? Ataukah itu hanya imanmu, tapi ternyata engkau juga pernah mengalami sakit? Karena itu kita harus sadar bahwa kita tidak boleh sombong secara rohani walaupun kita tahu banyak kebenaran. Karena ada kalanya orang itu juga bisa sakit ketika orang itu terlalu lelah, ketika orang itu salah makan, ketika orang itu makan terlalu berlebihan. Ada masa-masanya seperti itu, sehingga kita tidak perlu memungkiri dengan menyatakan dengan suatu kesombongan rohani bahwa, oh saya nggak pernah sakit, saya tolak di dalam nama Yesus. Kalau tidak ada sakit, maka tidak ada kematian. Semua orang pada akhirnya juga akan mati dan harus mempertanggungjawabkan setiap dari masalah, setiap dari perjalanan, setiap dari apa yang dilakukan di dunia ini. Karena itu kita tidak boleh menjadi manusia yang gegabah. Karena itu kita harus mengerti. Bahkan beberapa orang yang tidak bisa sembuh harus berdamai dengan sakitnya. Harus bisa menerima dan tetap tenang dan tetap bisa percaya bahwa Tuhan akan tolong dan Tuhan masih bisa sembuhkan di dalam iman, dan biarlah Tuhan yang berdaulat yang akan berurusan dengan kehidupan kita. Apakah sehat atau sakit, jangan kita kehilangan iman. Kadang juga ada kalanya di dalam perjalanan hidup itu kita mengalami yang namanya kaya dan miskin, atau keberhasilan waktu sukses atau pada waktu kita mengalami kegagalan di dalam usaha atau pekerjaan kita. Ada masa-masa seperti itu yang kita harus hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus mengerti bagaimana menghadapinya, bagaimana merespon, sehingga apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita bisa tetap berkemenangan. Jadi kita perlu menghadapinya dengan iman, dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar, untuk menghadapinya dengan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita di kala kita mengalami musim kita berhasil atau kita mengalami kegagalan, kita tidak kehilangan iman kita. Seringkali orang ketika sukses, orang itu terjebak dengan keangkuhan hidup, dengan kearoganan. Sehingga dengan kearoganan ini, orang itu justru jatuh di dalam kehidupannya. Justru ketika orang itu diberkati, orang itu lupa untuk menahan diri, lupa untuk menabung, lupa untuk menginvestasikan keberhasilannya, tapi dia menghabiskan semua hanya untuk urusan hawa nafsu. Sehingga orang ini akan menyesal kemudian karena dia tidak menjadi orang bijak. Karena itu kita harus sadar, dan seringkali juga orang yang sukses, orang itu menjadi sombong dan melupakan saudara-saudaranya, melupakan misi untuk sukses itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah bukan misi untuk kita menyenangkan, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan kesombongan kita atau arogansi kita. Tetapi itu adalah kesempatan yang besar untuk kita berkarya untuk kerajaan Allah, di mana harta kita juga bisa memberikan pertolongan, memiliki misi kerajaan Allah, memiliki misi untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk menghibur.
ada satu misi yang baik yang kerajaan Allah sebenarnya titipkan di dalam harta kita yang kita harus mempunyai kerelaan untuk membaginya. Ya, ketika kita sukses, jangan kita mabok karena kesuksesan itu. Dan kita akhirnya terjatuh dan akhirnya kita menyesal karena itu penyesalan tidak akan ada artinya lagi. Atau ketika kita gagal, eh, kita mengalami banyak sekali ketakutan, kita merasa tidak berdaya, bahkan kerabat-kerabat kita meninggalkan. Apa respon kita ketika kita menghadapi situasi atau musim seperti ini? Oh, saya tidak pernah gagal. Saya dari keluarga yang mampu. Anda dengan sombong berkata demikian. Kehidupan bukan hanya ditentukan oleh banyaknya harta yang engkau miliki, tetapi banyak juga hubungan-hubungan yang bisa mempengaruhi situasi-situasi yang bisa membuat engkau mengalami kegagalan, kefrustrasian, dan sebagainya. Karena itu, jangan engkau salah, jangan saya dan Anda salah di dalam menafsirkan keberhasilan itu bukan hanya di hal material, tetapi banyak sekali faktor. Faktor hubungan, faktor situasi kondisi, faktor kesehatan, itu semua bisa mempengaruhi dan bisa membuat orang menjadi gagal di dalam perjalanan imannya. Tetapi bagaimana ketika masa-masa itu terjadi dan kita tidak menjadi gagal di dalam perjalanan iman kita, tetapi kita tetap kuat. Nah, marketplace discipleship mengajarkan kita bagaimana menghadapi musim-musim yang seperti ini di dalam kehidupan ini. Ya, ketika kita gagal, kita tidak hancur karena kita tidak binasa karena kegagalan kita atau kita tidak juga hancur karena kesuksesan kita. Jadi kita harus mengerti bahwa bukan keberhasilan, bukan kegagalan, tetapi yang penting adalah bagaimana iman kita tetap teguh dalam musim apapun di dalam kehidupan ini. Dan kita tetap berbuah di dalam musim apapun di dalam kehidupan ini. Karena buah itulah yang Tuhan cari di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan para murid. Sudahkah kita berbuah? Komunitas Bahana Channel yang diberkati Tuhan. Orang yang mendesain kehidupannya akan punya kendali di dalam hidupnya. Orang yang memiliki atau mendesain hidupnya memiliki kendali di dalam kehidupannya. Apapun musim di dalam kehidupannya, dia bisa mengendalikannya. Tidak hancur, tidak arogan, tidak kehilangan jati diri sebagai orang percaya, dan tidak merusak mental atau tidak merusak etika, tidak merusak uh, mental atau hal-hal yang buruk ya, yang membuat kita gagal di dalam rencana Allah. Apapun musim di dalam kehidupan kita, kita bisa kendalikan. Karena itu kita perlu, sangat perlu untuk mendesain kehidupan kita dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan firman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita akan pergi dan tetap berdiri teguh. Kita akan musim apapun yang datang dan pergi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa berdiri teguh. Karena kita adalah pengendali kehidupan ini. Bukan menyerahkan kehidupan ini kepada situasi, tetapi kita yang mengendalinya. Karena itu, marilah kita mulai mendesain, merencanakan, dan membangun hidup kita. Hadirkan Tuhan selalu dalam setiap langkah kita. Karena itu, ikuti pelajaran selanjutnya, baik secara online di Bahana Channel ini, maupun secara online di dalam Zoom setiap hari Jumat, di mana linknya akan dicantumkan di akhir acara ini. Tuhan memberkati. Shalom.